Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Kemudian bagian yang kedua adalah mufattirat, yaitu yang membatalkan secara langsung puasa itu sendiri. Ya, batal sah puasanya, hilang pahalanya, dan kalau dia laksanakan dengan sengaja berarti dia harus mengqadha puasanya di waktu yang akan datang. Di antaranya ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, maka otomatis puasa yang sedang dilakukan batal. Ya, orang keluar dari agama Islam baik dengan sekedar niat atau ucapan atau perbuatan, ya, walaupun hanya sebentar saja, kemudian kembali kepada Islam. Begitu dia sebentar niat, wa'iyadzubillah, niat keluar dari agama Islam, sudah keluar dari Islam, ya, atau berucap menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, atau ucapan yang di situ akan menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Di antara adalah ucapan yang dia menghina secara jelas-jelas kepada Rasulullah, menghina secara jelas-jelas kepada Al-Quran, menghina secara jelas-jelas kepada Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, maka dia murtad. Atau berbuat perbuatan yang menjadikan orang itu murtad, seperti dia sujud kepada selain Allah, ya, kemudian dia punya i'tikad dalam hatinya bahwa ayat suci Al-Quran, salah satu dari ayat suci Al-Quran, walaupun potongan ayat atau satu ayat, apalagi satu surat, apalagi lebih banyak dari itu, tidak mempercayainya, ya, tidak mempercayai salah satu dari ayat suci Al-Quran, kebenaran daripada ayat tersebut, gitu ya, maka itu murtad, ya, murtad. Juga orang yang tidak mempercayai sahabatun Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, ya, maka dia murtad. Kenapa? Karena persahabatan Sayyidina Abu Bakar dicantumkan dalam Al-Quran. Ya, idhuma, ya, qala li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya itu, idhuma fi ghari la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ketika berdua Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di gua Thur, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka sahabatun Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi itu termaktub di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang menolak persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, berarti dia menolak ayat itu, maka dia murtad. Demikian juga orang yang dia mengingkari kesuciannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau suci dari tuduhan kalau beliau selingkuh dengan salah satu sahabat ketika kehilangan cincinnya dalam perjalanan pulang dari peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklarifikasi bahwa Sayyidatina Aisyah tidak berlaku seperti itu, disucikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah disucikan Allah, tahu-tahu ada orang yang
masih punya anggapan bahwa Sayyidatina Aisyah selingkuh, maka berarti dia tidak mempercayai ayat tersebut, maka dia murtad. Wa'iyadzubillah. Kalau sudah murtad seperti itu, ya maka batal puasanya lagi. Kemudian hal yang membatalkan puasa lagi adalah apabila keluar darah haid atau ya, orang yang keluar darah haid, ya, darah yang keluar secara normal dalam waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat, ya, itu adalah darah haid. Jadi kita satu saat ada waktu kita bahas darah haid itu minimalnya sehari semalam 24 jam dan biasanya 6 hari sampai 7 hari, 6 hari sampai 7 hari, dan maksimalnya 15 hari 15 malam. Itu darah bagi perempuan sudah maklum, tahu dia warna darahnya, baunya, kekentalannya, masanya. Dia biasanya perempuan yang normal dia selalu keluar darah itu. Kemudian darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika sudah kosongnya rahim. Ya, kalau seorang perempuan melahirkan anak kembar, satu sudah keluar, satu masih di dalam, walaupun dia keluar darah, belum disebut nifas, karena masih ada janin yang ada di dalam. Demikian pula kalau perempuan yang keluar flek, ya, sedang dia dalam keadaan hamil, ya, keluar mungkin agak lemah kandungannya, maka itu tidak disebut nifas, tapi bisa disebut sebagai nifas, karena Al-Imam Syafi'i berpendapat perempuan yang bisa disebut haid, perempuan yang hamil pun bisa haid. Kemudian al-wiladah, ya, al-wiladah, melahirkan anak juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena anak itu terbentuk dari percampuran antara mani laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika dia melahirkan anak, otomatis berarti dia mengeluarkan mani dengan sengaja seperti itu kan, melahirkan. Maka dia batal. Ya. Walaupun umumnya orang melahirkan keadaan cepat, sebentar saja gitu. Kemudian berhenti, mau tidak nifas, tetap batal dia puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah gila. Apabila ada orang hilang akalnya, gila, ya, terjadi gila walaupun sebentar, maka akan batal. Karena syarat sahnya orang yang puasa itu ya harus mukallaf. Syarat ya mukallaf itu adalah orang yang berakal dan baligh. Maka kalau dia gila berarti kan dia sudah kehilangan akalnya. Berarti dia sudah hilang hadat. Itulah dia akan menjadikan batal puasanya. Walaupun sebentar kemudian sembuh lagi, ya, hilang akalnya sebentar kemudian sembuh lagi, maka dia tetap batal puasa.